Pak Agus Rohmat, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Kozi ya? Ya, Donas sama Kozi. Ya, dengan Donan Kozi ya. Oke. Alhamdulillah pun kita baik-baik sehat juga nih. Pak Agus Rohmat, kemarin ya kita mendengar kabar yang dahsyat. Polri bersama Presiden Prabowo melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berbagai jenis dengan jumlah yang luar biasa besar, 214,84 ton. Nah, BNN dalam hal ini BNNP tentu juga menjadi garda terdepan ya Pak ya, dalam perang melawan narkoba. Setelah pemusnahan 214 ton lebih barang bukti narkoba itu, bagaimana Pak Agus Rohmat bisa menjelaskan kepada masyarakat strategi besar BNNP dalam memerangi peredaran narkoba yang makin canggih bahkan lintas negara, Pak Agus? Ya, pertama kita bersyukur bahwa Bapak Presiden Prabowo memberikan perhatian yang serius sehingga dalam visi misi beliau telah menyantumkan di mana pada visi ke-7 itu memperkuat untuk pencegahan dan pemberantasan termasuk di dalamnya narkoba, dan ini memberikan angin segar kemajuan bangsa ini untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan tentu harus sadari bahwa Polri maupun BNN tidak mungkin bekerja sendiri, maka kami harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga pengusaha, kemudian lembaga pendidikan, dan termasuk juga teman-teman dari media atau kami sebut dengan pentahelix. Maka kolaborasi ini harus dilakukan dengan serius dan harus dengan integritas dan komitmen bersama. Kami dari BNN Provinsi Jawa Tengah telah melakukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak, dan kami telah sepakat melakukan upaya-upaya. Yang pertama adalah upaya-upaya pencegahan. Pencegahan itu dengan tujuan meningkatkan daya tangkal dan daya cegah masyarakat di Jawa Tengah. Antara lain apa? Yaitu memberikan sosialisasi kerjasama dengan PKK. PKK ini kita tahu sampai ke Dasawisma. Dari mulai provinsi, kabupaten, kota, kemudian sampai kecamatan, desa, RT, RW. Kami setiap bulan memberikan materi, informasi tentang apa itu narkoba, bagaimana ciri-ciri orang menggunakan narkoba, kemudian bagaimana mengatasinya, sampai bagaimana mengajak yang bersangkutan rehabilitasi. Dan ini sangat efektif sekali karena mereka, ibu-ibu ini sangat care dengan suaminya, dengan anaknya, dengan lingkungannya, dan ini memberikan dampak yang cukup luas dalam pencegahan. Kemudian upaya lain untuk pencegahan, kami juga mengembangkan terobosan-terobosan lain seperti ada namanya KKN tematik. Kami kerjasama dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi, anak-anak yang melakukan KKN, kami berikan pelatihan selama 2-3 hari. Kemudian setelah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan sosialisasi, maka kami terjunkan mereka ke daerah-daerah rawan penyalahgunaan narkoba. Dan ini juga disambut baik. Mereka terjun ke komunitas, ke sekolah-sekolah, ke warga untuk memberikan sosialisasi. Selain itu juga kami menciptakan kawasan-kawasan bersinar. Kawasan bersinar itu antara lain adalah kampus bersinar, sekolah bersinar, kemudian juga industri bersinar, kawasan wisata bersinar, yaitu bersih dari narkoba. Okay. Ya, dan kami juga tidak mungkin tanpa kerjasama dengan pemerintah daerah dan Forkopimda. Oleh karena itu kami sering terjun ke kabupaten kota untuk memberikan pembinaan kepada Bapak Bupati, Wali Kota, kemudian juga Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan,
untuk meningkatkan sinergi pencegahan dan pemberantasan serta rehabilitasi di kabupaten kota. Kita sadari bahwa upaya pemberantasan ini sudah cukup masif ya, baik dari kepolisian maupun dari BNN. Tapi upaya rehabilitasi ini masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Sehingga kadang-kadang teman-teman dari kejaksaan maupun pengadilan, ketika dia mau melaksanakan restoratif justice maupun melaksanakan putusan hakim yang melakukan rehabilitasi, mereka kesulitan untuk mencari tempat rehabilitasi di kabupaten kota. Maka kami mendorong para bupati, wali kota untuk memanfaatkan rumah sakit umum daerah untuk bisa dijadikan tempat rawat inap maupun rawat jalan. Dan tentu harus kerjasama dengan kami supaya kami bisa melakukan pembinaan baik dokter maupun para medisnya untuk menjadi konselor adiksi. Nah, ini upaya-upaya lain masih banyak, Mas. Seperti kami melakukan safari religi. Safari religi itu kami lakukan setiap minggu kami ke gereja-gereja. Setelah mungkin kegiatan keagamaan, kami diberikan waktu untuk sosialisasi kepada jemaat. Kemudian juga setiap Jumat kami ke masjid-masjid. Baik itu melalui menjadi khotib maupun setelah Jumatan kita diberi waktu untuk memberikan sosialisasi pada warga jamaah di masjid itu. Kenapa? Karena mereka orang baik-baik. Dan kita ingin menjadi kepanjangan tangan kita, minimal untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Nah, ini juga sangat efektif. Kami kerjasama dengan Departemen Agama, sehingga ini juga turut membantu. Kemudian juga kami setiap ada kegiatan-kegiatan di masyarakat lain seperti Car Free Day juga kami manfaatkan untuk membuka stand di sana. Dan tentu masih banyak upaya-upaya lain ya yang harus kita lakukan. Itulah antara lain Mas yang dapat kami jelaskan. Kita mendengar penjelasan Pak Agus tuh, banyak banget programnya dan semua dirangkul gitu. Betul. Nah, ini kita pasti apresiasi, kita bersyukur sekali berbagai langkah dilakukan dengan merangkul berbagai pihak. Tapi tetap saja ya kita tetap harus waspada dan prihatin ketika masih banyak terjadi. Nah, itu titiknya di mana Pak yang mungkin perlu diperkuat lagi? Tadi udah disebutkan satu poin ya, misalnya rehabilitasi gitu ya, yang perlu terus diperbanyak gitu. Apalagi Pak, penekanan-penekanan yang perlu diperkuat gitu ya, karena upaya udah banyak kemana-mana dilakukan gitu. Ya, kita harus sadar ya. Kita harus sadar. Kita juga harus lihat sejarah, histori. Bahwa dulu Perang Dunia itu terjadi, mereka perang tidak hanya menggunakan senjata, bom, tetapi juga menggunakan narkoba. Kita tahu Inggris melawan Cina dan Cina kalah, sehingga Hong Kong dibawa kendali Inggris. Itu karena Inggris menyerang dengan menggunakan candu. Mereka beli dari India, kemudian dikirim ke Cina, dan masyarakatnya akhirnya kecanduan candu itu, kemudian sampai kepada para pejabatnya. Namun setelah kurang lebih tahun 1489 itu mereka ada pejabat yang sadar sehingga menyadarkan rajanya dan akhirnya disita semua barangnya, dimusnahkan. Itulah menjadi tonggak sejarah menjadi hari hani tanggal 26 Juni yang setiap tahun kita peringati. Nah, kita harus sadar semuanya bahwa kenapa ini sudah diberantas terus-menerus upaya keras, tapi masih saja terus. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa ini dengan menyerang menggunakan narkoba dengan segala penjuru. Kita tahu bahwa di pelabuhan laut udara ini diperketat, tetapi masih ada saja. Kenapa? Ya selain itu juga memang letak geografis Indonesia ini yang cukup luas, dengan sekian ribu pulau, dengan panjang pantai sekian panjang, kemudian perbatasan darat juga panjang. Tentu tidak mudah untuk kita jaga setiap jengkal tanah dari serangan masuknya dari luar negeri. Misalnya di perbatasan Kalimantan, itu dijaga di pos-pos tertentu, tetapi kan perbatasan darat itu masih banyak yang mereka gunakan untuk diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia. Kemudian dari jalur laut, ini hampir dikatakan 80-90% masuknya narkoba dari jalur laut. Laut internasional kita ini punya beberapa alki, dan itu mudah dilewati. Masuk ke pantai-pantai dengan seenaknya mereka, karena
pelabuhan kita berapa, tapi pelabuhan tikus lebih banyak. Oke. Nah, jadi ini juga menjadi kendala. Iya. Dan kita tahu bahwa seperti hukum ekonomi, begitu barang disita banyak, harga naik, permintaan tetap ada, sehingga para mafia itu juga menggunakan berbagai cara, bahkan oknum pun bisa mereka beli. Waduh. Nah, ini juga tantangan kita, Iya. tantangan yang luar biasa. Belum lagi banyaknya pengangguran di kita, bahkan ekonomi semakin sulit. Oke. Ini banyak yang, mohon maaf, yang mungkin iman takwanya kurang, yang mentalnya lemah, sehingga mereka tergoda untuk menjadi kurir, menjadi pengedar, bahkan merangkap sebagai pemakai, dan bahkan lama-lama menjadi bandar. Belum lagi tentu juga di lapas juga kita masih kadang-kadang dengar masih ada saja dalam lapas yang mengedarkan. Nah, ini juga, ini semua pekerjaan kita semuanya. Yang harus sama-sama kita sadar bahwa generasi kita ini harus kita selamatkan demi kemajuan bangsa kita ini. Kalau kita tidak menggerak bersama, diserahkan kepada aparat semua, sedangkan geografis kita begitu besar tantangannya, belum lagi jumlah demografi kita, itu bonus demografi kita ini sudah semakin nyata. Anak-anak produktif kita tuh semakin banyak. Tetapi juga tidak sedikit mereka terkena narkoba. Nah, ini tantangan kita. Beneran. Ini mendengar penjelasan Pak Agus Rohmat, ini perang beneran loh. Perang beneran. Apalagi Pak. Iya. Ini generasi muda itu kan yang jadi target utama sebenarnya jaringan narkoba ya Pak ya. Dan tapi apa sebenarnya program atau pendekatan yang dilakukan BNN agar anak muda ini bisa jadi lebih sadar gitu dan resisten terhadap godaan narkoba? Belum lagi kita dengar ada tren baru di kalangan remaja ya, narkoba, dengan kemarin ada polisi melaporkan ada penggunaan ketamin etomidat yang dirup lewat campuran vape itu. Iya. Gimana Pak ini Pak? Perkembangan baru bandar ini, pengedar narkoba ini kayak terus meningkatkan kecanggihannya. Namanya juga usaha dia ya. Gimana nih Pak? Iya, ini harus kita sadari bersama bahwa narkotika yang lama, baik itu heroin, morfin, kemudian ganja, sabu, dan lain sebagainya, itu masih banyak. Tetapi dengan kemajuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, ya, teknologi, ini juga para mafia ini semakin juga menggunakan kecanggihannya. Maka ada yang disebut dengan namanya NPS, New Psychoactive Substances. Tercatat di bulan yang lalu itu sudah ada 1.391 jenis baru. Ini luar biasa di dunia ini. Dan di Indonesia ini sudah masuk sekitar 175 jenis baru. Ya, sedangkan 5 masih belum dikategorikan sebagai narkotika. Tapi yang lainnya sudah masuk dalam peraturan Menteri Kesehatan, dan itu kalau dilakukan penyalahgunaan masuk narkotika, artinya bisa diproses dengan undang-undang narkotika. Nah, 5 itu antara lain ya tadi yang disebutkan, ada ketamin, ada indomidate, ada keratum, dan sebagainya ya. Ada 2 lagi. Nah, ini tantangan yang baru. Mereka memanfaatkan sintetis narkotika, baik sintetis sabu, sintetis ganja, itu dimasukkan di dalam vape atau rokok elektrik ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Orang rokok elektrik aja itu bahan kimia, dan itu lebih jahat daripada rokok biasa. Yang diserang adalah susunan saraf otak manusia. Apalagi ini dimasukkan dengan indomidate, dengan ketamin, dan zat-zat lain yang semakin membuat saraf otak manusia ini cepat rusak. Semakin edik atau kecanduan. Nah, ini bahaya sekali. Oleh karena itu kami juga melakukan kerjasama dengan LDikti, dengan Dignas. Kami membuat program namanya Soft Skill. Program Soft Skill ini kami lakukan suatu pelatihan, baik itu guru-guru maupun perwakilan dari para siswa atau mahasiswa, untuk menjadi Satgas Anti Narkoba. Kami di sekolah-sekolah membuat Satgas Anti Narkoba.
Kemudian di perguruan tinggi kami membuat yang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah ini kami latih 3 hari. Setelah mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka mereka bisa mengenali mana teman-temannya atau staf karyawan yang mengedarkan, yang menyalahgunakan, ataupun dari pihak luar yang mencoba masukkan narkoba itu di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Okay. Nah ini perlu benteng yang kuat. Iya, iya. Itu antara lain seperti itu. Kemudian juga kami memiliki program namanya life skill. Life skill itu memberikan keterampilan di mana anak-anak yang terkena narkoba, misalnya mantan napi maupun keluarganya yang rentan, bisa digalang oleh para mafia untuk menjadi pengedar bandar supaya jual narkoba. Kami berikan pelatihan. Life skill. Ya, kami kumpulkan tiap desa, itu ada 15 orang misalnya begitu. Kemudian dalam 15 orang atau 15 keluarga itu tadinya misalnya jual beli sabu, jual beli ganja, atau jual beli minuman keras. Kami galang, kami latih, misalnya dilatih sebagai tukang AC, atau dilatih sebagai tukang bengkel, sepeda motor yang ringan, atau dilatih menjadi, misalnya di daerah seperti daerah Tanjung Mas ini kan banyak ikan bandeng. Kami latih membuat abon bandeng. Biar gak balik lagi ke pekerjaan lamanya ya Pak ya? Iya, iya. Jadi dilatih menjadi keripik tenggiri misalnya gitu. Kemarin di Kaligawe. Kami buat seperti itu. Nah ini tentu diberikan keterampilan, kamu berikan modal, kamu berikan alat. Nah, setelah itu mereka kita bina dan kita titipkan kepada lurah, camat. Ya kita harapkan tentu turun tangan dong Pemkot, wali kota dengan dinas terkaitnya. Ya kan, mungkin menampung, memberikan jalan untuk tempat mereka jualan di mana, atau ditampung di Tikranas atau di mana gitu kan ya. Siap. Diberikan kemudahan perizinan dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya terus kami saja yang melakukan, tetapi mereka nanti terus tidak turun tangan, ya sulit gitu kan. Kasihan mereka ini sudah dilempar bola sama Pak Agus Rohmat. Polda Pemda mohon dibantu. Baik Pak Agus Rohmat, matur nuwun berbagi informasi. Kita jadi ngerti kos serius banget persoalan ini. Jadi kita harus sama-sama serius mengatasinya. Pak Agus Rohmat, terima kasih bersama Radio Idola Semarang. Sama-sama, mudah-mudahan kita semuanya bisa hidup sehat tanpa narkoba ya. Amin. Salam War on Drug for Humanity, perang melawan narkoba untuk kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.